Bertemu kembali. Ibu Prada Lukinamo menuntut keadilan atas kematian putranya yang diduga dianiaya seniornya. Bahkan ia meminta pelaku dihukum mati. Menurut ibu dari almarhum Prada Lukinamo, anaknya sudah 8 kali mengikuti tes menjadi anggota TNI dan tahun ini akhirnya lolos menjadi anggota TNI dan baru bertugas selama 2 bulan. Ibu mendiang Prada Luki menuntut pelaku yang menganiaya anaknya dihukum seberat-beratnya. Bahkan ia meminta pelaku dihukum mati. Saya seorang ibu, saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Yang lama dapat info. Kodam 9 Udayana akan mengusut penyebab kematian prajuritnya Prada Lukinamo yang diduga meninggal atas dugaan penganiayaan di Nusa Tenggara Timur. Prada Luki Cepril Saputra Namo bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tim investigasi masih memeriksa 20 anggota Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere atas peristiwa itu. Kodam 9 Udayana menyebut belum bisa memastikan penyebab kematian Prada Luki. Namun polisi militer sudah menahan 4 prajurit dan kini berada di ruang tahanan sub Detasemen Polisi Militer Kupang. Kita tidak bisa jawab kalau ini penganiayaan tidak. Alasannya ada? Alasannya karena itu tadi Pak, semua itu bisa saja terjadi. Bisa saja itu karena memang penganiayaan, bisa saja karena dia cedera lain. Ya, apalagi kan situasinya begini, situasi kisruh begini, orang kadang-kadang mengaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak terjadi tapi dikait-kaitkan. Situasi begini itu memang paling enak digoreng. Kenapa dia diperiksa dan perannya apa? Karena mereka bisa saja dipanggil untuk menguatkan keterangan-keterangan yang ada. Jadi jangan sampai nanti kita salah menjatuhkan putusan. Jangan sampai kita salah dalam mengambil hasil investigasi. Sehingga makin banyak keterangan yang kita peroleh, itu makin kuat keterangannya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana memastikan penyelidikan dilakukan berjalan sesuai prosedur dan transparan. Jika terbukti ada penganiayaan, pelaku akan mendapat sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Sebanyak lebih dari 24 prajurit yang terdiri dari terduga pelaku dan saksi saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Detasemen Polisi Militer yang ada di Kupang untuk mengidentifikasi kronologi kejadian. Itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, ya, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam 9 Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasemen Polisi Militer di Kupang. Dan pemeriksaan itu akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya, ya, sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta keterlibatan beberapa personil, ya, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjadi bahan evaluasi bagi TNI Angkatan Darat untuk kita melihat lagi secara menyeluruh satuan-satuan operasional kita sehingga kerugian-kerugian personil semacam ini tidak perlu terjadi lagi. Saat ini jelang pukul 7 malam waktu Denpasar, Bali, pengusutan kasus tewasnya prajurit TNI di Nusa Tenggara Timur masih diselidiki. Dan sudah sejauh mana proses pengusutannya? Kita sudah terhubung dengan Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana Letkol Infantri Amir Syarifuddin. Pak Amir, selamat malam Pak, dengan Tifal apa kabar? Selamat malam Mas Tifal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabar kami baik juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sejauh pemahaman kami sudah ada 24 orang yang diperiksa. Sejauh ini sudahkah diketahui kronologinya dan betulkah ada
penganiayaan terhadap korban? Untuk menjawab itu kita masih dalam tahap awal baru dugaan. Karena nanti untuk lebih jelasnya kita dengar sendiri dari penjelasan tim yang melaksanakan kerjaan. Oke. Dan 24 saksi ini pihak mana-mana saja itu, Pak? Itu 24 orang yang diminta itu kemungkinan rekan-rekan kerja atau senior satu angkatan. Jadi variatif. Oke. Dan sudah ada 4 prajurit ya kabarnya kami terima informasinya ditahan oleh polisi militer. 4 orang ini apakah senior korban atau satu angkatan atau siapa ini, Pak? 4 orang itu kita masih dalami karena begini, Mas. Untuk tahap awal 4 orang ini sebenarnya bukan ditahan tapi diamankan. Kapasitas diamankan ini kita mencegah adanya tindakan-tindakan dari baik itu dari keluarga maupun dari rekan satu angkatan. Jadi gitu, Mas. Dan 4 orang ini apakah kaitannya karena berada di TKP atau ada kaitan pertemanan juga atau gimana, Pak, sebetulnya? Bisa jadi 4 orang itu ada di TKP, bisa juga karena pertemanan. Karena saat ini kan memang proses sedang berjalan. Jadi karena proses berjalan begini, bisa saja nanti bertambah orangnya dari 4 itu menjadi berapa. Bisa saja nanti dari 4 itu ternyata cuma 2 yang terbukti. Itu semua kita lihat nanti dari perkembangan investigasi dari tim yang sedang turun di lapangan. Sehingga 4 orang yang ditahan ini statusnya gimana, Pak? Apakah betul sebagai tersangka atau masih belum ada statusnya atau gimana? Dia masih statusnya kita minta keterangan. Kita amankan saja karena kita antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Sudahkah diketahui motifnya, Pak, sejauh ini dari pemeriksaan kepada 24 orang itu? Sementara belum. Kita masih terus kita dalami, kita berikan kepercayaan kepada tim investigasi, kita berikan dia waktu, kita berikan dia peluang, kita percaya sama mereka bahwa mereka bisa bekerja secara profesional. Adakah hambatan tertentu, Pak? Karena kalau melihat jumlah saksi sebanyak itu, harusnya mungkin sudah ada gambaran terang begitu. Apakah ada tantangan di sini dalam pengusutan kasusnya? Ya, kalau untuk sementara karena satuan ini kan jauh jaraknya dari Kupang, sehingga harus tim investigasi itu harus ke lokasi. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan itu agak terhambat. Termasuk misalnya ada keterangan-keterangan yang menguatkan atau keterangan-keterangan yang mendukung. Itu kita harus cari. Oke. Sehingga kita nanti dapat keterangan secara valid. Terakhir singkat saja, Pak, dari orang tua korban sudahkah dimintai juga keterangannya? Dari orang tua korban sepertinya belum karena saat ini masih dalam tahap sedalam. Kalau dari orang tua mungkin nanti setelah agak mengerucut baru. Kalaupun tahap yang dilaksanakan adalah tahap kita selaku sesama anggota TNI, kita pendekatan humanis, kita berikan penguatan pada keluarga korban. Oke. Semua orang tidak mau ada musibah, semua orang tidak mau ada bencana, tapi ini sudah terjadi. Kita masih buka rekam belakang. Baik. Pak Amir, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami untuk saat ini. Selamat malam, Pak.